Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa bermuajah walaupun lewat media, dan kita masih membahas tentang silsilah duka di negeri Al-Quds, Palestina. Dan malam ini kita akan membahas tentang sejarah Palestina dan masuknya orang-orang Yahudi ke negeri Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sebelum saya jelaskan tentang sejarah Palestina dan masuknya orang-orang Yahudi ke Palestina, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi akan senantiasa berperang melawan kaum muslimin, dan itu sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Maidah ayat 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Dan sungguh engkau akan mendapati manusia yang sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Merekalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepadamu ya Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan oleh Ibnu Adi rahimahullahu taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bayi kala itu, kemudian diambil oleh salah satu dari ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Halimah Sa'diyah. Dan kebiasaan orang Arab, biasanya kalau bayi-bayi itu maka akan disusukan di Badui, karena orang-orang Badui mereka masih fasih bahasanya, masih baik akhlaknya. Termasuk Nabi SAW disusukan di Bani Sa'idah oleh seorang wanita namanya Halimah Sa'diyah. Lah ketika Nabi SAW berada di pangkuan Halimah Sa'diyah, tiba-tiba lewat rombongan Yahudi, kemudian bertanya kepada Halimah Sa'diyah yang ketika itu menggendong Rasul yang masih bayi. Kata orang-orang Yahudi, ini bayi siapa? Karena Halimah Sa'diyah ketakutan, takut dengan kondisi Nabi SAW yang masih bayi kala itu, maka dia berbohong dan mengatakan, ini bayiku. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, lalu siapa bapaknya? Maka Halimah Sa'diyah mengisyaratkan kepada suaminya dan mengatakan, itu bapaknya. Orang-orang Yahudi mengatakan, lau kana abuhu mayyit, kalau seandainya bapak bayi ini mati, sudah meninggal dunia, faqatalna, kami akan bunuh dia, karena ada tanda-tanda kenabian kepada bayi ini. Lihat,
Nabi SAW waktu bayi saja sudah mau dibunuh tuh. Masih dalam gendongan Halimah Sa'diyah oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ketika Nabi SAW menginjak remaja, Nabi SAW di usia masih belasan tahun diajak oleh Abu Talib untuk belajar berdagang ke Syam. Allah takdirkan di Syam, di perbatasan Syam, berjumpa dengan Buhairah, seorang rahib, seorang padri dari padri-padri Nasrani. Kemudian kata Buhairah, sebaiknya ya Abu Talib, balik lagi kau ke Mekah. Jangan kau masuk dengan membawa anak ini. Sebab kalau seandainya orang-orang Yahudi Syam tahu tentang keberadaan anak ini yang merupakan calon akan jadi seorang nabi, faqataluh, mereka akan membunuhnya. Lihat ini pengakuan Buhairah rahib. Bagaimana orang-orang Yahudi sudah mengincar Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW pun balik lagi ke Mekah dan tidak jadi belajar berdagang bersama Abu Talib. Kemudian ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan itu belum hijrah ke Madinah, orang-orang musyrik itu datang kepada orang-orang Yahudi Madinah dan mengatakan, bukankah kalian agama yang diturunkan kitab? Bagaimana menurut kalian, mana yang lebih berpetunjuk, kami atau dia? Maksudnya dia di sini Nabi SAW. Yahudi tahu Nabi SAW di atas kebenaran, tapi karena kebencian dia mengatakan, antum ahda minhu, kamu lebih berpetunjuk dibandingkan dia. Lihat bagaimana bencinya orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW. Makanya ketika Nabi SAW sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi pernah diisrakan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian dimi'rajkan. Mi'raj itu perjalanan Rasul dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha. Kemudian diperjumpakan dengan beberapa para nabi. Salah satu yang berjumpa dengan Rasul dalam perjalanan Mi'raj itu adalah Nabiullah Yahya dan juga Nabiullah Isa bin Maryam. Pertanyaannya, kenapa Rasul dipertemukan dengan dua nabi ini, Nabi Yahya dan juga Isa bin Maryam? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan faedahnya bahwa ketika Nabi SAW berjumpa dengan Yahya dan juga Isa bin Maryam, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan kepada Rasul, sebagaimana kedua nabi ini dimusuhi orang-orang Yahudi, bahkan jelas-jelas Yahya bin Zakaria dibunuh, bahkan dipenggal kepalanya, kemudian dijadikan mahar bagi seorang wanita yang menikahi raja. Kemudian Isa pun dikepung oleh orang-orang Yahudi, kemudian diangkat ke langit. Maka perjalananmu hijrah dari Mekah ke Madinah pun tidak lepas daripada rongrongan orang-orang Yahudi. Jadi Nabi SAW sudah memberikan isyarat dalam peristiwa Mi'raj itu, sesampainya Rasul di Madinah maka akan berhadapan permusuhan dengan orang-orang Yahudi. Betul, sesampainya Nabi SAW di kota Madinah, apa yang terjadi? Karena di kota Madinah itu kan ada 3 kabilah besar Yahudi. Pertama Bani Qunaiqah, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Tiga-tiganya memusuhi Nabi SAW sehingga Rasul memerangi mereka. Lihat bagaimana upaya pembunuhan. Bahkan ketika Nabi SAW hendak dibunuh dengan cara dilemparkan batu dari atas bukit oleh Bani Qunaiqah atau Bani Nadir. Kemudian Jibril memberitahu bahwa dia akan dibunuh. Maka Nabi SAW mempersiapkan pasukan kemudian menggempur Bani Nadir karena ada upaya pembunuhan. Kemudian ketika perang Khaybar, Nabi SAW dijamu oleh orang-orang Yahudi, kemudian diracun oleh seorang wanita namanya Zainab bintul Harith, dan racunnya sempat termakan. Dengan sebab itu Rasul sakit, dan sebab itu pula Nabi SAW meninggal dunia. Kemudian juga Labid ibn A'sam, seorang Yahudi,
dari Bani Zurek berusaha menyihir Nabi SAW. Kemudian dalam perang Ahzab, pengkhianatan besar-besaran orang-orang Yahudi yang memihak kepada orang-orang musyrik. Jadi macam-macam orang-orang Yahudi Madinah itu ingin membunuh, menyakiti dan mengganggu dakwah Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan permusuhan ini tidak akan pernah padam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Kita kembali kepada sejarah Palestina. Lalu kenapa pula kemudian orang-orang Yahudi dari zaman ke zaman sampai hari ini terus menggempur Muslim Palestina? Setiap hari ada saja yang meninggal dunia. Anak-anak, orang dewasa, wanita, orang tua. Perang yang tidak beraturan, perang yang tidak punya akhlak dan adab, perang yang didasari permusuhan yang luar biasa, yang tidak punya rahmat dalam hatinya. Ada apa sebenarnya? Kenapa orang-orang Yahudi itu ingin sekali memberantas dan memberhangus orang-orang Palestina dan ingin mencaplok negerinya? Sebenarnya kapan Yahudi masuk ke Palestina? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah betul pengklaiman orang-orang Yahudi bahwa negeri Palestina itu adalah negeri kakek buyut mereka? Karena kakek buyut mereka adalah raja-raja, kemudian mereka ingin mengambil alih kembali. Apakah betul sejarah bahwa negeri Palestina itu milik orang-orang Yahudi? Ma'asyiral muslimin, ini yang kita akan kupas di malam hari ini, sejarah Palestina dan masuknya orang-orang Yahudi ke Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengacu kepada sejarah lama, 2000 atau mungkin 3000 tahun sebelum Masehi, belum lagi Nabiullah Ibrahim hijrah dari negeri Kaldaniun Irak ke Palestina, maka sejarah ini dicatat. Anda bisa baca referensi sejarah Palestina, apakah dari Barat ataukah dari Islam, ataukah yang dicatat dalam Taurat dan kitab-kitab lama mereka. Semua mengakui bahwa yang pertama kali menempati negeri Palestina ini sebuah kabilah dari Arab, namanya Kan'aniyun. Inilah kabilah yang pertama yang menetap di Palestina. Belum lagi Ibrahim sampai di sini. Orang-orang Kan'aniyun itu sudah sampai di Palestina. Lah orang-orang Kan'aniyun ini terbagi menjadi beberapa kabilah. Ada kabilah namanya Amuriyun. Amuriyun ini mereka tinggal di lembah-lembah di Palestina. Kemudian ada namanya Yabusiyun. Yabusiyun ini tinggal di sekitar Al-Quds. Jadi Al-Quds itu nama lain daripada Yabus. Orang-orangnya disebut Yabusiyun. Baru setelah Islam berhasil membebaskan negeri Palestina dan berhasil menguasai Baitul Maqdis di zaman Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu an, maka nama Yabus atau Al-Quds itu diganti dengan Baitul Maqdis. Diganti dengan Baitul Maqdis, diganti dengan Al-Ardul Mutahharah, Al-Ardul Mubarakah. Asalnya Yabus namanya, sebuah kabilah yang tinggal di sekitar Al-Quds. Adapun Kan'aniyun tinggal di kota pertama di dunia namanya Ariha. Jadi kota tertua di dunia itu namanya Ariha di Palestina. Belum ada kota di dunia kecuali satu, namanya Ariha. Ariha inilah yang diperangi oleh Yusa ibn Nun. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam membawa Bani Israel untuk mengambil alih Palestina lewat jalur Ariha, Bani Israel tidak mau. Takut melawan orang-orang Kan'aniyun yang ada di Ariha itu. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Akhirnya mereka tidak bisa keluar dari padang pasir itu yang disebut dengan negeri linglung atau disebut dengan Ardutih selama 40 tahun sampai Musa dan Harun meninggal dunia. Baru 40 tahun berikutnya kemudian pasukan dipimpin Yusa ibn Nun. Yusa ibn Nun inilah yang membawa
orang-orang Bani Israel kemudian membebaskan Arihah, berhasil menaklukkan Kan'aniyun, kemudian merebut Baitul Maqdis. Ini kisahnya. Jadi kalau kita ditanya siapa yang pertama kali menduduki Palestina, maka kita katakan orang Arab. Orang Arab lah yang berhak dengan tanah Palestina, bukan orang-orang Yahudi. Di mana Yahudi? Yahudi datang jauh belakangan setelah berabad-abad. Kenapa kemudian mengklaim bahwa itu tanah Yahudi? Dari mana Anda dapat sejarah? Yahudi itu datang belakangan. Itu pun setelah Musa berlalu. Sementara orang-orang Kan'aniyun, ini kabilah Arab, ketika terjadi paceklik hebat, akhirnya mereka pun mencari suaka ke beberapa daerah, sampai akhirnya mereka menetap di Palestina. Ketika itu bukan namanya Palestina. Nanti akan saya sebutkan kenapa, dari mana asal Palestina muncul itu. Dulu disebut Ardul Kan'an namanya, bumi Kan'an. Lah bumi Kan'an, kenapa disebut bumi Kan'an? Karena memang penduduk aslinya orang-orang Kan'an. Baru setelah itu, setelah lewat beberapa kurun, barulah kemudian sejarah dimulai ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam muncul, kemudian hijrah dari negeri Kaldaniun menuju Palestina. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu datang belakangan. Jadi dia dilahirkan di Irak di masa kerajaan Namrud, dan kabilah Namrud itu disebut Kaldaniun. Banyak ujian dan cobaan Nabiullah Ibrahim dalam berdakwah di negeri Kaldaniun itu, tapi Allah takdirkan tidak terbuka hidayah kepada Kaldaniun itu. Makanya Ibrahim kemudian hijrah bersama Lut alaihi salatu wassalam dari negeri Kaldaniun Irak menuju negeri Kanaan yang belakangan disebut Palestina. Lah orang-orang Kan'aniyun itu tidak punya agama, mereka para penyembah berhala. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menetap di negeri Kaldaniun ini, di negeri Kanaan. Dari sinilah kemudian dia menikah, kemudian punya anak namanya Ismail, kemudian setelah itu disusul dengan Ishak, dan punya cucu namanya Yakub yang disebut dengan Israel. Dari sini muncul nama Israel, karena Israel itu nisbat kepada Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum Ibrahim hijrah, sudah ada manusia di Palestina itu, namanya orang-orang Kan'aniyun. Makanya negeri ini disebut Ardu Kan'an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baru setelah kemudian Ibrahim meninggal dunia, masuklah era Nabi Allah Yakub. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam tinggal di negeri Kan'an ini asalnya. Kemudian dia memiliki 3 istri yang 2 sah dan 2 budak. Dari 4 wanita ini lahir keturunannya 12. Lah dari 12 ini ada yang menjadi nabi namanya Yusuf alaihi salatu wassalam, dan Binyamin yang satu ibu satu bapa. Yang lainnya lain ibu tapi satu bapa. Lah salah satunya turunan Yakub itu yang jadi nabi adalah Yusuf alaihi salatu wassalam. Anda tahu kisah Yusuf dizalimi oleh saudara-saudaranya, akhirnya hijrah ke Mesir. Setelah Nabi Yusuf kemudian tinggal di Mesir, singkat cerita akhirnya dia jadi bendahara Mesir dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Lah dari sini akhirnya diboyonglah seluruh keluarga Nabi Yakub oleh Nabi Yusuf ke Mesir di zaman Fir'aun yang bukan Fir'aun di zaman Nabi Musa. Maka mereka hidup beranak pinak di Mesir, sehingga turunan dari 12 putra Yakub disebut Bani Israel. Jadi Bani Israel berkembang di Mesir, bukan di Palestina. Lah ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam masih tinggal di Mesir, mereka dihormati, diberikan fasilitas, diberikan daerah, diberikan rumah sampai beranak pinak. Tapi ketika Nabi Yusuf meninggal dunia, mulailah Fir'aun berikutnya datang, kemudian memperbudak Bani Israel sampai masuk era Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baru Musa lah yang membawa Bani Israel dari Mesir menuju
Palestina. Lalu dari mana munculnya kalimat Palestina ini? Kenapa kemudian muncul Palestina padahal namanya Ardu Kan'an? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi dari awal bahwa kabilah Arab Kan'aniyun itu terbagi menjadi beberapa kabilah. Ada Amuriyun, ada Yabusyun, ada Kan'aniyun. Dan ini beberapa tempat di negeri Kan'an itu, ada yang di lembah-lembah, ada yang di Al-Quds, dan juga ada di negeri Ariha. Dahulu Palestina dengan Mesir itu satu negara, jadi satu, karena memang Mesir dengan Palestina itu terpisah dengan Sahara, dengan padang pasir yang terbentang luas, dan perbatasannya disebut Jalur Gaza. Jalur Gaza inilah perbatasannya. Jadi Mesir dengan Palestina itu nyatu zaman itu. Makanya ketika terjadi paceklik di zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, banyak orang-orang yang tinggal di Palestina, mereka datang ke Mesir untuk mengganti barang-barang berharga mereka dengan makanan. Salah satunya keluarga Yakub. Mereka membawa barang-barang berharga kemudian bertukar di Mesir, karena ketika itu Mesir negeri kaya ketika di zaman Nabi Yusuf. Dan itu menunjukkan bahwa Mesir dengan Palestina itu masih nyatu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah takdirkan dari arah laut ada kabilah besar menyerang Mesir. Diseranglah Mesir zaman itu, dan Mesir kalah. Karena kekalahan itu akhirnya terjadi gencatan senjata. Kemudian terjadi perdamaian. Akhirnya kemudian musuh yang datang dari laut itu meminta daerah di negeri Kanaan untuk mereka tempati. Akhirnya kemudian diberilah satu daerah namanya Falas, Fa Lam Sinta, Falas, yang belakangan kemudian disebut Palestina. Lah setelah kemudian menduduki negeri Falas ini dan lamanya mereka tinggal di situ, akhirnya mereka pun saling menikah dengan kabilah Amuriyun, kemudian kabilah Kan'aniyun, kemudian kabilah Yabusyun, kemudian menjadi satu, mencampur di situ. Sehingga akhirnya kabilah-kabilah itu hilang namanya. Sudah tidak dikenal lagi Kan'an, tidak dikenal lagi Amuriyun, tidak dikenal lagi Yabusyun, yang dikenal justru Falasnya. Akhirnya belakangan kemudian disebut Palestina dan sekarang disebut Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu dari segi penamaan. Kenapa muncul nama Palestina? Dari sini kita sudah tahu bahwa siapa yang pertama kali tinggal di Palestina, kemudian kenapa muncul nama Palestina. Maka dari sini sejarah membantah keyakinan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa negeri Palestina negeri mereka. Mereka tidak mengatakan bahwa kami tidak mencamplok negeri Palestina, karena itu negeri bapak kami, negeri nabi-nabi kami, negeri raja-raja kami. Siapa bilang Anda bicara seenaknya? Lihat sejarah. Anda ini datang belakangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu kapan masuknya orang-orang Yahudi ke Palestina ini? Sehingga kemudian merajai negeri Palestina dan kemudian membunuh setiap hari warga muslim di Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, munculnya orang-orang Yahudi ketika di zaman era Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Musa membawa Bani Israel menuju Palestina, tetapi tidak bisa masuk Ariha. Ariha saja tidak masuk, bagaimana akan menguasai Al-Quds, Yabus? Akhirnya kemudian Bani Israel tidak mau masuk. Lihat, Bani Israel saja tidak mau tinggal di Palestina. Ketika Nabi Musa meminta mereka untuk membebaskan Palestina, mereka tidak mau. Bahkan mereka su'ul adab, buruk akhlaknya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidin. Hai Musa, kalau kami harus berperang melebut Palestina, kami tidak mau. Kau saja pergi saja, ajak Tuhanmu perang berdua, kami nonton saja di sini. Lihat su'ul adab mereka kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sampai akhirnya mereka pun diadab di negeri
yang kemudian Allah takdirkan selama 40 tahun Harun meninggal, Musa pun meninggal, sampai era Yusha ibn Nun. Barulah kemudian generasi baru mengambil alih negeri Palestina dari negeri Kanaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi yang pertama kali menduduki Palestina itu siapa? Yusha ibn Nun, membawa orang Bani Israel masuk ke Palestina. Kemudian setelah Yusha ibn Nun meninggal dunia, mulailah kemudian mereka jauh dari nabinya, mereka jauh dari ajaran Allah Azza wa Jalla, bermaksiat terang-terangan. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka dihinakan dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman mereka dihinakan, sampai akhirnya mereka dijajah oleh Jalut, sehingga Jalut berhasil menguasai Palestina dan mereka dihinakan. Baru setelah kemudian muncul raja pertama yang merupakan pendiri kerajaan Bani Israel, namanya Talut. Talut inilah yang kemudian berhasil mengalahkan Jalut sehingga mereka mampu mendirikan negara Bani Israel, dan raja pertamanya adalah Talut. Setelah Talut meninggal dunia, kemudian tampuk kepemimpinan rajanya diganti nabi namanya Daud, atau istilah orang-orang Yahudi David, menjadi raja. Dan ini satu-satunya raja dari Bani Israel yang merangkap jabat raja plus nabi. Setelah Daud meninggal dunia, kemudian tampuk kepemimpinan jatuh kepada Sulaiman. Dia juga raja plus nabi. Inilah puncak kejayaan Bani Israel di zaman Nabi Sulaiman. Makanya Nabi SAW mengatakan, Malikul Ardi Arba'atun, raja yang pernah menguasai dunia hanya 4, dan yang paling luas kekuasaannya adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Setelah itu kemudian Dzulqarnain, setelah itu Namrud, setelah itu Bukhtun Nasr. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akan tetapi setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka Bani Israel mulai melemah. Disinilah terpecah menjadi 2 negara. Dua negara, satu disebut Israel dan satu disebut Yahuda. Di sini muncul Yahudi. Jadi 2 negara ini terpecah karena putra Sulaiman tidak sekuat Sulaiman, tidak sekuat Daud, tidak sekuat Talut, sehingga terpecah menjadi 2, Yahuda dan Israel. Ada yang mengatakan Yahuda itu ibu kotanya Samara, ada yang mengatakan Israel ibu kotanya Jerusalem. Lah Allah takdirkan kemudian datang pasukan dari luar menggempur 2 negara ini. Pertama datang Bukhtun Nasr, menghancurkan orang-orang Yahudi dan menghancurkan ma'badnya Nabi Sulaiman, atau disebut dengan Haikal Sulaiman, diratakan dengan tanah, kotanya dihancur-hancurkan, orangnya ditawan, laki-lakinya dibunuh, anak perempuannya dibawa ke Irak, kemudian mereka menjadi budak di Babil. Kemudian datang lagi selain Bukhtun Nasr, menyerang Israel, hancur juga. Mulailah kemudian terjadi kehinaan terus, dan inilah kehinaan pertama, penghancuran pertama yang terjadi pada Bukhtun Nasr. Karena nanti ada penghancuran kedua, ketika 400 tahun setelahnya, kemudian mereka sudah kembali ke Palestina gitu ya. Kemudian mereka bermaksiat kembali, kemudian sebagian mereka membunuh para nabi, diutus kepada mereka Isa bin Maryam. Tapi apa yang terjadi? Isa pun kemudian berusaha untuk dibunuh. Setelah mereka membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, targetnya Nabi Isa. Setelah Isa diangkat ke langit, terjadi kehancuran kedua kalinya Bani Israel dengan dikirim orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani, akhirnya diserang habis-habisan. Maka ini kehinaan kedua yang disebutkan dalam Al-Quran, la tufsidunna marrataini, kalian merusak 2 kali sehingga Allah hinakan kembali kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita tahu bahwa Yahudi itu masuk belakangan. Di mana Anda dengan sejarah? Jadi tanah Palestina itu milik orang Arab, bukan milik Anda orang-orang Yahudi. Enggak ada kaitan sejarah.
Tetapi sekali lagi pertanyaannya, kenapa Yahudi maksa banget gitu ya ingin menguasai Palestina? Bukankah orang-orang Yahudi pernah ditawari tinggal di Afrika, tinggal di beberapa kota, tetapi mereka menolak dan menginginkan tetap negeri Palestina sampai hari ini? Ada apa sebenarnya? Kenapa orang-orang Yahudi itu ingin sekali menguasai Palestina? Tentu orang Yahudi bukan melihat Palestina itu karena pertaniannya, karena sungai-sungainya, karena tempat-tempatnya yang indah, karena buminya. Bukan itu yang dikehendaki orang-orang Yahudi di Palestina. Tapi ini sebuah akidah, sebuah keyakinan yang menghujam kepada orang-orang Yahudi. Kenapa Yahudi ingin mencaplok Palestina itu? Apa keyakinannya? Sebagian ulama menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu berkeyakinan kalau mereka bisa mengembalikan Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman, apa sih Haikal itu? Haikal itu pondasi pertama Masjidil Aqsa. Kalau kita menyebutnya Masjidil Aqsa, kalau orang Yahudi menyebutnya Haikal Sulaiman. Itulah bedanya. Kalau kita menyebutnya Masjidil Aqsa, tapi orang Yahudi menyebutnya Haikal Sulaiman. Lah di samping Masjidil Aqsa itu ada masjid lagi yang kubahnya warna kuning itu. Itu bukan Masjidil Aqsa, itu namanya Masjid Sakhral Musyarrafah namanya. Itu ada sejarah sendiri. Dan yang membangun itu, yang meluaskannya adalah Abdul Malik ibn Marwan. Di masa Abdul Malik ibn Marwan, dulu Nabi Ibrahim kalau dia hendak menyembelih kurban, maka dia akan menyembelih di sini, dan ini kiblat pertama para nabi. Lah Masjidil Aqsa itu sampingnya. Mereka menyebutnya Haikal Sulaiman. Lah Haikal Sulaiman inilah mereka yakini kalau mereka mampu menggali situs itu, kemudian berhasil menemukan pondasi asal Masjidil Aqsa yang dibangun pertama oleh Sulaiman, sebagaimana Ibrahim pertama membangun Masjidil Haram, kemudian mereka berhasil merobohkan Masjidil Aqsa yang sekarang, kemudian Haikal Sulaiman berhasil didirikan, maka mereka berkeyakinan akan datang Meteus, akan datang pelindung dan penolong mereka. Itu keyakinannya. Makanya sampai hari ini kita lihat orang-orang Israel berusaha melubangi dasarnya Masjidil Aqsa itu. Masjidil Aqsa itu sudah lubang, banyak terowongan ke arah barat, timur dan selatan. Mereka masih mencari-cari tentang pondasi Haikal Sulaiman, tapi belum ketemu. Makanya kenapa kemudian orang-orang yang salat di Masjidil Aqsa itu dibatasi, tidak boleh banyak-banyak, kalau tidak bisa roboh tuh, karena bawahnya sudah bolong masalahnya. Apa tujuannya mereka membolongi dasar Masjidil Aqsa itu? Sekali lagi karena mereka mencari situs Nabi Sulaiman. Haikalnya itu lagi dicari itu. Kalau mereka sudah mendapatkan pondasi Haikal Sulaiman, kemudian mereka akan membangunnya dan akan merobohkan Masjidil Aqsa, mereka punya keyakinan bahwa akan muncul kepada mereka Meteus, orang yang akan menguasai dunia. Pemimpin mereka akan muncul. Mungkin kalau dalam Islam itu akan muncul Imam Mahdi. Imam Mahdinya orang-orang Yahudi. Kalau Haikal itu berhasil didirikan. Lah ini pula yang kemudian menjadikan orang-orang Nasrani hari ini menolong orang-orang Yahudi untuk memerangi orang Islam. Lalu apa kaitannya? Kenapa orang-orang Nasrani menolong orang-orang Yahudi dengan menyaplai senjata, menyaplai macam-macam, yang penting memerangi orang Palestina? Bukankah yang punya kepentingan orang-orang Yahudi mencari Haikal Sulaiman? Kenapa pula orang-orang Nasrani kemudian sibuk-sibuk membantu orang Yahudi? Contohnya Amerika umpamanya. Lihat hari ini, saya dengar di berita, wallahu alam, katanya Amerika menyuplai senjata ke Israel untuk membombardir Palestina, sampai Presiden Turki kemudian ikut komentar mengecam Presiden Amerika hari ini. Wallahu a'lam, maka berita ini hoax ataukah benar, saya hanya melihat di YouTube saja. Tetapi kalau kita melihat kilas sejarah, kenapa orang Nasrani ikut membantu orang Yahudi? Karena orang Nasrani pun punya keyakinan masalahnya. Kalau seandainya Haikal Sulaiman itu didirikan orang Yahudi, kemudian Mahdinya Yahudi muncul, Meteusnya Yahudi muncul, di situ Isa bin Maryam akan turun. Dan orang Nasrani meyakini ketika Isa turun,
maka Isa akan memimpin orang Nasrani untuk menggempur Muslim dan Yahudi dan akan menguasai dunia. Tapi orang Yahudi tidak. Akan muncul penolong bagi mereka setelah terbangunnya Haikal, kemudian akan menguasai dunia dengan munculnya Al-Mahdi yang mereka tunggu-tunggu. Maka Islam pun sama. Islam punya keyakinan yang sama, bahwa akan muncul Imam Mahdi dan kelak negeri Palestina yang merupakan jantung kota Syam akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin di akhir zaman, dan yang memimpinnya adalah Muhammad ibn Abdullah. Dialah Al-Mahdil Muntadhar, keturunan Hasan ibnu Ali radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini sejarah yang terkubur, yang terkadang kemudian dibolak-balikan orang-orang Yahudi. Maka penting kita melihat sejarah, bahwa sekali lagi bahwa tanah Palestina bukan milik orang Yahudi. Orang Yahudi itu menjajah negeri Palestina. Maka ketika kita mendengar saudara kita diserang, dibom, bukankah kita kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu? Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahri wal humma. Apabila badan kita sakit, salah satu anggota badan kita sakit, maka kita akan merasakan sakit semua satu badan. Ketika saudara kita kaum muslimin disakiti, harusnya kita ikut sakit. Kita wajib marah. Kita doakan saudara-saudara di Palestina supaya Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada mereka. Insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan tentang bagaimana bengisnya orang Yahudi dari zaman ke zaman dan akhlak buruk mereka dan penindasan mereka kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan di kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.